Gubernur Bali mengeluarkan surat bernomor B.19-287-Kas-Disput tentang penegasan pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 Selasa 4 Januari 2022. Ini merespon surat edaran Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali nomor 009-SA-MDA Provinsi Bali _12 Romawi _2021 tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944. Dalam surat itu ditekankan bahwa pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi kreativitas seni generasi muda Bali dalam pembuatan ogoh-ogoh sebab sebagai bentuk tradisi yang berlangsung pada saat hari pengerupukan menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka. Pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi kreativitas seni generasi muda Bali dalam pembuatan ogoh-ogoh. Meskipun demikian, dalam surat yang ditujukan kepada Wali Kota dan Bupati Sebali ini memuat sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam pembuatan dan pawai ogoh-ogoh, di antaranya pembuatan ogoh-ogoh agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan polisterina atau styrofoam atau plastik sesuai Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Juga diminta tetap mencermati situasi dan kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Bali karena sudah melandai dan stabil serta memperhatikan kebijakan baru pemerintah pusat terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Gubernur Bali sepenuhnya meminta mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran MDA Provinsi Bali nomor 009-SA-MDA Provinsi Bali _12 Romawi _2021 dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, Gubernur Bali meminta Wali Kota dan Bupati agar memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ogoh-ogoh, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, serta memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ogoh-ogoh mulai dari pembuatan sampai pelaksanaan pawai dan berkoordinasi dengan pihak keamanan serta bendesa adat. Diterbitkannya SE ini mempertimbangkan kerinduan generasi muda Hindu Trasta Bali melaksanakan aktivitas dan mengaktualisasikan kreativitas seni melalui pembuatan ogoh-ogoh. Ini merupakan bentuk tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun saat hari pengerupukan menyambut Hari Suci Nyepi. Adapun 11 syarat yang wajib dipenuhi jika ingin membuat dan menggelar pawai ogoh-ogoh adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan dan pawai ogoh-ogoh harus dilaksanakan secara kelembagaan seperti Banjar Adat, Desa Adat, Paiketan Yewana, serta seizin Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 dan Bendesa Adat atau sebutan lain Desa Adat. 2. Harus ada seke atau panitia yang melaksanakan dan bertanggung jawab secara teknis dengan bentuk organisasi, antara lain terdapat ketua atau penanggung jawab, sekretaris atau bidang atau baga keamanan atau bidang atau baga pawai dan bidang-bidang lain sesuai dengan keanggotaan. 3. Seke atau panitia membuat dan mengajukan usulan kepada bendesa atau sebutan lain desa adat setempat untuk mendapatkan izin secara tertulis. 4. Isi usulan lengkap mencantumkan nama kegiatan, jumlah anggota, rancang bangun ogoh-ogoh, bahan yang dipergunakan, lokasi pembuatan, cara pembuatan yang tidak menimbulkan kerumunan, lama waktu pembuatan, dan rancangan pelaksanaan pawai atau kegiatan pengarakan. 5. Pembuatan ogoh-ogoh agar menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan polisterina atau styrofoam atau plastik sesuai Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. 6. Pembuatan dibatasi hanya satu ogoh-ogoh di tingkat Banjar Adat atau Sukeduke.
Arah dan gerak pawai ogoh-ogoh juga dibatasi. Keliling wewidangan Banjar Adat, pawai ogoh-ogoh dibatasi paling banyak 50 orang dengan waktu maksimal sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. 7. Peserta pawai ogoh-ogoh harus disemprot dengan cairan pengganti desinfektan non-kimia, misalnya ekoenzim. 8. Dibuatkan perjanjian antara seke atau panitia sebagaimana dimaksud pada huruf B dengan lembaga yang mengeluarkan izin. Apabila terjadi pelanggaran, maka seke atau panitia sanggup menerima sanksi. 9. Mengikuti penerapan protokol kesehatan dengan disiplin ketat, antara lain sudah vaksin lengkap dosis 1 dan 2, tidak menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19, dan menunjukkan bukti tes antigen dengan hasil negatif. 10. Ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh perjuru desa adat dan atau Banjar Adat sejak pembuatan sampai dengan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh. 11. Bagi seke atau panitia yang disiplin menerapkan aturan dalam pembuatan dan pawai ogoh-ogoh agar diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Demikianlah 11 syarat yang wajib dipenuhi jika ingin membuat dan menggelar pawai ogoh-ogoh pada tahun 2022 ini. Saya Jerta Pakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.